Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, sebelum ke materinya, aku pengen tanya nih ke teman-teman yang sampai ini sedang berjuang atau belajar uji kompetensi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Aku doakan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dan kepahaman ketika belajar. Oke, semoga teman-teman semuanya dimudahkan dan langsung lulus ya teman-teman ketika pertama atau ingin mengikuti UKOM ya, biar nggak ngulang lagi. Amin. Oke, aku sebelumnya juga mau ngucapin buat teman-teman yang selalu nontonin YouTube aku ya. Boleh banget teman-teman yang mau kasih pesan, kesan ataupun kritik maupun saran, boleh banget tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Buat teman-teman, sebelum masuk ke materinya, yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan share, boleh juga komen di bawah. Kemudian jangan lupa buat teman-teman follow Instagram maupun TikTok aku, karena di situ aku sering upload ya teman-teman video pembahasan soal-soal uji kompetensi bidan dan informasi-informasi lainnya. Oke, kali ini aku mau bahas ya kelainan cairan ketuban, terutama aku lebih memfokuskan ke polihidramnion dan oligohidramnion karena kadang banyak yang sering ketukar ya teman-teman. Oke, ya langsung aja ke materinya. Jadi seperti biasa ya, aku selalu menekankan ke teman-teman untuk selalu review materi sebelum kita ke mengerjakan soal ataupun tryout karena ketika kita belum paham konsepnya, kalau cuma silang-silang aja nanti hasilnya akan kurang maksimal ya teman-teman. Jadi kalau aku dulu sebelum mengerjakan soal, aku baca-baca dulu materinya. Setelah sekiranya sudah paham, kita kerjakan soal, kemudian kita cek, kita evaluasi bagian mana sih yang kurang, terus kita review lagi materi yang perlu penekanan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke materinya. Yang di sini aku bakal bahas polihidramnion dan oligohidramnion. Apa sih bedanya? Oke, kita cek bareng-bareng ya. Oke, jadi ini bacaannya banyak banget, tapi aku akan jelasin pelan-pelan ke teman-teman ya. Jadi, kelainan volume air ketuban ya. Air ketuban atau amnion adalah cairan yang dihasilkan dari janin dan selaput yang mengelilinginya. Jadi air ketuban akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada minggu ke-34 kehamilan. Nah, jumlah ini akan relatif bertahan sampai usia 37 sampai 40 minggu. Nah, kenapa kalau di kehamilan yang serotinus ya teman-teman, lebih dari usia kehamilan normal ya. Ada yang mengatakan serotinus itu lebih dari 41 minggu plus 2 hari. Ada juga waktu itu aku baca di referensi 41 minggu plus 3 hari. Beda-beda ya, tapi di sini aku bakal nekanin kalau biasanya itu 40 minggu itu udah kayak warning gitu loh, ditakutkan volumenya kan semakin berkurang, maka biasanya dicek di USG gitu ya teman-teman. Kemudian cairan ketuban ini berfungsi untuk melindungi pertumbuhan dan perkembangan janin, yaitu menjadi bantalan untuk melindungi janin terhadap trauma luar, kemudian menstabilkan perubahan suhu, pertukaran cairan, sarana yang memungkinkan janin bisa bergerak bebas. Kalau kelebihan juga nggak baik, kalau kurang juga nggak baik ya. Oke, terus air ketuban juga melindungi bayi dari infeksi. Nah, ini aku ambil dari buku ini teman-teman. Kegawat daruratan maternitas pada ibu hamil bersalin dari Setia Ningrum ya. Oke, kemudian lanjut.
Polihidramnion ya, aku langsung ke polihidramnion. Nah, ini tuh biasanya juga disebut juga dengan hidramnion. Teman-teman jangan sampai keliru ya antara polihidramnion, hidramnion, oligohidramnion. Jadi polihidramnion itu sama ya teman-teman dengan hidramnion. Apa sih polihidramnion? Jadi gini teman-teman, ngafalinnya poli itu kan banyak ya teman-teman. Jadi adalah keadaan di mana jumlah air ketuban ini melebihi 2 liter. Nah, ini dari referensi yang aku dapat dari buku kegawai daruratan maternitas yang aku sebutin tadi. Atau biasanya juga sering disebutin kalau jumlah air ketuban itu melebihi normal gitu ya teman-teman. Untuk gejalanya, apa sih gejalanya? Gejalanya biasanya perutnya itu ibu terasa lebih besar ya. Terus nyeri perut karena rahim ibu kan teregang, kemudian kulit perut mengkilat ya karena saking besarnya gitu ya teman-teman. Biasanya ciri-cirinya seperti itu gejalanya. Kemudian pada hasil pemeriksaan fundus lebih tinggi dari usia kehamilan, jelas ya. Kemudian bagian janin sulit diraba dan DJJ sulit didengarkan ya, jelas karena terlalu banyak ya ketubannya jadi sulit diraba. Kemudian DJJ-nya juga sulit untuk didengar seperti itu. Kemudian untuk penata laksanaannya ketika di puskesmas atau BPM biasanya dirujuk ya teman-teman. Biasanya sih tidak perlu tata laksana khusus, cuma biasanya bidan akan melakukan rujukan ya untuk dilakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn untuk mendeteksi ya apakah ada kelainan kongenital yang mungkin menyebabkan terjadinya polihidramnion gitu ya di USG. Kayak paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah oligohidramnion. Kalau poli itu banyak, kalau oligo itu sedikit. Jadi oligohidramnion adalah kondisi di mana jumlah cairan ketuban yang kurang dari normal ya teman-teman. Kalau poli itu kan banyak tadi. Kalau oligo berarti kurang. Apa aja sih gejalanya? Gejalanya adalah ukuran abdomen atau perut ibu itu lebih kecil, kemudian ibu merasakan sakit ketika janin bergerak, ya karena air ketubannya dikit jadi kayak sakit gitu ya teman-teman. Kemudian janin dapat diraba dengan mudah, kemudian TFU lebih kecil dari usia kehamilan. Nah, gampang ya, gampang diingat. Intinya adalah polihidramnion itu sama dengan hidramnion, itu banyak atau melebihi normal. Kalau oligohidramnion adalah sedikit di mana cairan ketuban kurang dari normal. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal. Oke, buat teman-teman bisa di skip dulu videonya buat coba kerjain, kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, aku selalu menekankan kepada teman-teman kalau menemukan soal yang kasusnya panjang, untuk menghemat waktu kita langsung baca ke pertanyaannya, kemudian jika terlalu panjang kita scanning, kemudian kita lihat data yang perlu kita soroti itu yang mana, yang kita lihat apa sih maunya si soal itu gitu ya teman-teman. Oke, aku bahas. Kita baca dulu pertanyaannya. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? Oke. Untuk soalnya adalah Nyonya S, G2P1A0, umur 28 tahun dengan usia kehamilan 32 minggu, datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, dari hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil perut ibu tampak tegang, kemudian TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan bagian janin sulit untuk diraba. Jelas banget ya teman-teman. Apa jawabannya? DX-nya adalah polihidramnion atau biasa disebut dengan hidramnion. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Oke, untuk opsi A, hidrosefalus ini kan kepala bayinya itu lebih besar ya teman-teman. Hidro, kemudian DM. Enggak ya teman-teman, biasanya kalau diagnosa DM itu ditegakkan dengan pemeriksaan lab dulu, biasanya dilakukan reduksi urin apakah melebihi normal atau tidak. Untuk makrosomia adalah bayi besar, biasanya sih makrosomia ini kan juga dari serotinus itu ya. Kapan-kapan insya Allah aku bakal bahas deh tentang serotinus, biasanya berkaitan dengan makrosomia ya. Kemudian oligohidramnion, oligo itu sedikit berarti bukan. Jadi opsi yang benar adalah opsi
E. Gampang banget kan? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, boleh di skip dulu buat teman-teman yang mau coba kerjakan, kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk soalnya, apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? Oke, kita baca. Masih sama ya teman-teman untuk soalnya. Nyonya S G2P1A0 umur 28 tahun dengan usia kehamilan 32 minggu datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan hasil perut ibu tampak tegang, TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan bagian janin sulit untuk diraba. Apakah diagnosanya bukan. Yang ditanyakan adalah apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas. Jadi ini soalnya sama seperti sebelumnya, cuma yang ditanyakan aja yang beda. Asuhan yang tepat. Oke. Kenapa aku ulang lagi soalnya biar teman-teman lebih hafal, lebih paham. Ya sebenarnya tuh soal-soal hukum ya tentang gitu-gitu aja, cuma kayak pertanyaannya atau kasusnya itu yang mungkin lebih panjang, tapi datanya itu ya itu-itu aja gitu loh teman-teman. Kita harus lebih sering-sering latihan soal, maka kita akan jadi lebih paham. Ya intinya adalah bisa karena terbiasa gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas dari opsi A, menganjurkan ibu untuk bed rest total. Enggak ya teman-teman, karena polihidramnion ini di sini kan kasusnya ibunya kan periksa di puskesmas. Untuk di puskesmas itu tidak diperlukan tata laksana khusus ya teman-teman. Bidan biasanya melakukan rujukan. Oke, yang B melakukan rujukan ya. Jawabannya ya teman-teman, melakukan rujukan di dokter SPOG ya untuk dilakukan USG. Berarti opsi yang benar adalah opsi B. Oke, kita lihat yang opsi C, menganjurkan ibu untuk mengurangi porsi makan. Enggak ya teman-teman. Kemudian memasang infus, bukan juga. Kemudian yang E, menyiapkan alat untuk persiapan persalinan. Enggak masuk ya teman-teman. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Gampang banget ya. Oke, pasti teman-teman kalau menjumpai soal-soal kayak gini pasti jangan sampai salah ya teman-teman. Sayang banget kalau soal-soal yang mudah salah gitu ya. Jangan sampai. Oke, sudah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa diterima dengan baik ya teman-teman. Kalau kecepatan atau mungkin terlalu lambat, boleh banget teman-teman komen di bawah. Kemudian aku emang sengaja sih untuk bahas-bahas soalnya itu aku cantumkan materinya dulu biar teman-teman itu paham. Kemudian teman-teman boleh banget kok request materi, komen di bawah aja ya teman-teman. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman itu bisa bermanfaat dan teman-teman dimudahkan dalam ujian kompetensinya. Ya, semoga lancar dan lulus ya. Amin. Pokoknya semangat selalu, jangan lupa berdoa, jangan lengah, dan pokoknya harus teliti ketika membaca soal ya teman-teman. Jangan terlalu kecepatan bacanya, juga jangan terlalu lambat. Oke? Intinya adalah perbanyak latihan dan perbanyak soal. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.